Ilmuwan mengklaim wilayah Islandia pernah berada di antara Greenland dan Skandinavia. Luasnya lebih dari 600.000 km persegi, tapi sekarang daratan ini sudah ada di bawah air. Jutaan tahun yang lalu, bentuk bumi masih mirip dengan bulatan pizza jumbo dan semua benuanya saling menyatu membentuk Pangaea. Area yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik Utara masih berupa tanah kering 335-175 juta tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan geolog telah berasumsi kalau Samudra Atlantik Utara terbentuk saat Pangaea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Gunung berapi yang menjulang di areanya sekarang bisa jadi petunjuk kalau Islandia baru muncul 60 juta tahun yang lalu saat ia memisahkan diri dari pulau lain. Bumi yang mirip bulatan pizza jumbo ini kemudian terbagi menjadi beberapa irisan yang akhirnya membentuk benua yang kita kenal saat ini. Tapi menurut teori ini, pecahnya Pangaea telah menyisakan daratan yang membentang sepanjang 320-an kilometer. Dan baru 10 juta tahun yang lalu, ujung barat dan timurnya tenggelam di bawah air, lalu menyisakan daratan yang kita kenal sebagai Islandia. Saat bergeser, lempeng tektonik saling bergesekan dan akhirnya menghasilkan bentuk lanskap yang kita tahu sampai sekarang. Semua proses ini bisa terjadi karena ada mantel bumi. Teori revolusioner terbaru mengusulkan gagasan yang berseberangan dengan catatan sejarah dan ilmu yang telah lama dipelajari. Para ilmuwan sempat nggak habis pikir dan mulai melontarkan banyak skeptisisme dan kritik. Tapi dengan menganalisa kerak bumi dan dasar laut di bawah Islandia, mereka berasumsi kalau gagasan ini bisa dinalar. Kerak di bawah Islandia ternyata jauh lebih tebal dari wilayah lain pada umumnya. Kerak samudra terbentuk dari batuan cair unik yang jauh lebih padat dari kerak benua. Lapisan bumi paling tipis berada di keraknya dan di situ berlangsung kehidupan. Peran kerak bumi ini sangat penting karena bisa dipakai untuk nyimpen air, tempat untuk numbuhin tanaman pangan, ngumpulin sumber daya alam, dan menghirup oksigen. Kerak ini terbenam di dasar laut tapi berada tepat di atas mantel bumi. Kerak bumi juga terus mengganti lapisannya setelah diproses di dalam mantel lalu kembali ke permukaan lagi. Makanya ketebalan kerak samudra sekitar 40 km sedangkan kerak lain cuma sekitar 8 km. Cukup beralasan sih karena di situ ada banyak gunung berapi. Survei magnetik di dasar laut menunjukkan lapisan batuan cair ini bermotif garis-garis. Medan gravitasi bumi yang telah mengubah kutubnya selama jutaan tahun juga berperan penting dalam membentuk fondasi lanskap bumi. Tapi bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini masih nihil. Untuk mencari tahu, para ilmuwan terlebih dulu perlu menggali dasar laut di dekat Islandia. Zirkon adalah mineral super keras yang bisa bertahan sampai miliaran tahun meski di kerak bumi terjadi erosi. Dengan menganalisis sampelnya, mereka bisa memperkirakan umur geologis benua agar bisa mencari tahu jenis keraknya. Barangkali kerak samudra yang lebih tebal atau kerak benua yang berupa daratan. Untuk melakukan proyek ini, mereka perlu mengucurkan banyak waktu dan biaya. Ada juga metode lain dengan memakai survei seismik di atas kapal riset untuk mengukur gempa. Atau bisa juga dengan mengebor lubang sedalam puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Tapi metode ini memerlukan lebih banyak biaya daripada menganalisis mineral-mineral zirkon. Sejumlah fosil tumbuhan khas Skandinavia dan Greenland bisa ngebuktiin kalau Islandia pernah berupa daratan luas dan mungkin juga dipenuhi pepohonan. Islandia bukan dataran dingin seperti saat ini, jadi di situ kemungkinan ada hutan. Tapi ilmuwan belum nemu bukti fosil binatang yang sama dari kedua wilayah tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin kita perlu nunggu teori tersebut juga mengulik lebih dalam lagi. Katanya dulu juga pernah ada Islandia Raya. Islandia, Irlandia, Inggris, Skandinavia, dan Greenland menempati satu benua mikro. Wah, tempat ini cocok banget deh dijadiin sebagai destinasi wisata dan arena main ski. Kanada dan Islandia Raya bisa terhubung melalui samudra dengan jalur kereta. Lama-lama, perekonomian di situ bisa makin maju dan dengan luas sekitar 103.000 km persegi, Islandia termasuk sudah cukup besar. Dan seandainya Islandia Raya ada di zaman now, rupa benua Eropa akan sangat berlainan. Sejumlah teori lain yang berseliweran juga ngebahas soal benua mikro yang mungkin ada di seluruh dunia.
Para ahli masih meragukan adanya benua Islandia ini, tapi kalau semua metode penelitiannya dilakukan dengan benar, teorinya bisa mengungkap sejarah Islandia dan Samudra Atlantik Utara. Dan ini bisa menjadi awal dari proses ditemukannya benua lain yang tenggelam. Teori lain juga menyebutkan kalau Selandia Baru merupakan puncak dari subbenua yang telah hilang. Ukurannya bahkan lebih besar dari Islandia dan dinamakan sebagai Zealandia. Penelitian menunjukkan Selandia Baru memisahkan diri dari superbenua Gondwana antara 79 sampai 83 juta tahun yang lalu. Ilmuwan mengklaim benua ini paling tipis dan paling muda di antara semua benua yang ditemukan di bawah laut. Craton adalah inti batuan yang berfungsi sebagai fondasi utama di kebanyakan benua. Umurnya minimal 1 miliar tahun, tapi kerak benua yang menyusun Zealandia cuma berumur setengahnya, sehingga masih tergolong cukup muda. Dengan kata lain, sebagian Cratonnya telah hilang meskipun ada sedikit sisa batuan tua dan bagian mantel bumi. Diperkirakan umurnya 2,7 miliar tahun. Setelah meneliti kristal zirkon di Selandia Baru, para ahli memperkirakan umurnya 1,3 miliar tahun, sedangkan benua lain lebih dari 3 miliar tahun. Para ahli telah mempelajari komposisi batuan dasar laut di sekitar Selandia Baru. Batuan ini terdiri dari silika dan granit yang juga ditemukan di kerak benua. Batuan dasar lautnya kaya akan magnesium, lebih tebal, dan lebih tinggi dari kerak laut biasa di sekitarnya. Dalam beberapa penelitian, mereka mengumpulkan data magnetik dan topografi untuk mencari tahu keterkaitan antara Laut Tasman dengan Laut Koral di wilayah cekungan Keto. Cekungan sempit ini berada di antara Zealandia dan Australia. Data satelit melacak gangguan kecil pada gravitasi bumi untuk memetakan kerak dasar laut di sekitar area tersebut. Mereka bisa melihat jelas daratan yang membentuk Zealandia hampir seukuran Australia. Meskipun sudah terdeteksi, tanda-tanda ini nggak bisa jadi bukti. Mungkin ada banyak benua mikro yang memisahkan diri saat Australia lepas dari Gondwana. Saat itu, superbenuanya terdiri atas Amerika Selatan, Antartika, Australia, Zealandia, Arab, dan subbenua India. Selandia Baru bukan negara paling besar di dunia, tapi kalau teorinya benar, maka ukuran Zealandia kurang lebih 6 kalinya Selandia Baru. Mauritius termasuk pulau muda yang umurnya baru jutaan tahun. Terletak sekitar 1.900 km di lepas pantai Afrika, pulau ini diyakini mulai muncul 9 juta tahun yang lalu. Gunung berapi bawah laut di area ini memuntahkan banyak sekali lava hingga membentuk daratan. Tapi para ahli juga nemu batuan zirkon yang umurnya lebih dari 3 miliar tahun. Mungkin itu bagian dari benua Maurisia yang telah tenggelam yang ukurannya 1/4 kalinya Madagaskar. Zirkon yang mereka temukan nggak tertanam di atas pasir, tapi di batuan padat. Sebagian orang bisa aja berkilah kalau batuan itu cuma terdampar di pantai. Sebagian ahli juga masih belum yakin. Menurut mereka, temuan batuan khas yang terbawa oleh letusan bisa mempengaruhi komunitas ilmiah agar percaya pada teori ini. Tapi seperti Islandia yang bisa menjadi bagian dari Islandia Raya, Maurisia juga pernah dinamakan sebagai Rodinia yang terdiri dari India dan Madagaskar. Menurut teorinya, Maurisia tertutup oleh air saat India melepaskan diri dari Madagaskar sekitar 85 juta tahun lalu.